Menikahi Janda Ting Ting. S2. Bab 163. Saat melayang di udara, Alin masih sempat melihat Rusdi di atas sana. Tangan pria itu melambai kepadanya sambil tersenyum tipis setelah berhasil mendorongnya. Bak! Alin jatuh terletang pada live net dengan selamat. Tapi, ia sama sekali tidak bergerak dan terus menatap lurus ke atas. Hal itu membuat para petugas damkar panik dan akhirnya berhambur mendekatinya. "Nona, Anda baik-baik saja?" Masih sambil menatap lurus ke atas, Alin mengarahkan pistolnya secara bergantian kepada semua orang yang sedang mengelilinginya. "Aak!" Semua petugas berteriak syok, kompak mundur mengambil jarak. "Jangan mendekat, jantung saya hampir copot gara-gara Mas Jawa sih, Ais dia benar-benar gila." Tangannya kembali diturunkan, lalu kembali melamun membayangkan situasi di atas sana. "Ambil oksigen!" teriak salah satu petugas, karena berpikir jantung Alin mengalami gangguan karena baru saja terjatuh dari ketinggian, padahal gangguan yang sebenarnya terjadi adalah efek dari keluman pertama yang terjadi secara tiba-tiba. Selesai mengamankan Alin, Rusdi langsung berbalik, kembali ke hadapan Arman dan rekan-rekannya yang terperangah melihat aksinya tadi. "Ayo ke ruang kontrol, kenapa pada bengong? Menurutmu?" Rizal melototkan mata, bicara penuh penekanan. "Pokoknya kalau kita bisa keluar dengan selamat dari sini, aku pastiin Alin dipindahin secepatnya ke kantor lain." "ACC Pak," Arkan menepuk pundak Arman sambil terkekeh kecil. "Biar nggak ada prahara rumah tangga di tengah-tengah tugas teros." "Opo sih?" Rusdi berkacak pinggang sambil menatap Arkan, tajam. "Yang tadi itu strategi, biar Alin berhenti tantrum. Nggak ada salahnya kan, udah halalan toiban." Sudah, ayo lanjut." Arman berbalik pergi lebih dulu sembari menyetel revolver favoritnya. Kondisi Chelsea yang begitu lemas karena ulah mantan suami Sofia, membuat ia benar-benar marah dan merasa kecolongan untuk kesekian kali. Di belakang, Arkan dan yang lain pun sudah bersiap melakukan penyerangan. Mengeratkan sabuk pengaman dan helm pelindung. Tak lupa meningkatkan pencahayaan pada senter yang tersemat di dahi. Brak! Satu T sedangan dari Arman pada daun pintu pembatas, berhasil membuat para penjaga di depan ruangan tersentak kaget. Mereka semua berdiri, memasang ancang-ancang untuk menghadang dan menyerang. Tapi belum sempat menyerang, derajat peluru dari revolver di tangan Arman lebih dulu melesat dalam senyap. Menembas lengan, kaki hingga bahu semua penjaga di hadapannya. Semua yang menghalangi berhasil dibuat tumbang. Wah! Arkan terus memandangi punggung sepupunya itu dari belakang. Biasanya dia selalu mengasihani lawan, tapi tiba-tiba dia langsung. "Bayangin aja, kalau istrimu lagi hamil terus disakiti orang lain," imbu Rizal, nyaris berbisik. Entah sudah garis takdir atau apa, setiap Bu Chelsea hamil pasti dia selalu terjebak dalam situasi seperti ini. "Aku yakin suatu saat An-4K mereka akan setangguh orang tuanya," sambung Rusdi, lalu mempercepat langkahnya menyusul Arman masuk ke dalam ruangan itu. Sesampainya di dalam, ruangan itu sudah kosong. Arman menggedarkan pandangannya ke sekelilingnya. 56. Area tersebut. Lalu menoleh ke belakang. "Sial, dia sengaja meninggal penjaga di depan untuk mengecoh kita semua. Kami akan mengejarnya sekarang," ungkap Arkan lalu beranjak pergi bersama 5 orang bawahannya di Pasus. Sekarang tinggallah Rizal dan Rusdi dan Arman di ruangan tersebut. Berusaha menemukan tombol kontrol untuk menyalakan sistem listrik rumah sakit seperti semula. Arman dan Rizal sibuk berkutat di depan tombol panel bermodalkan senter.
Sementara Rusdi mulai mengendus aroma mesiu yang begitu tajam di sekitarnya. "Rus, kamu ngapain sih?" tanya Rizal, saat menoleh ke belakang. "Mending arahin sentermu ke sini. Biar Pak Arman bisa lebih cepat nyelesainnya." "Bentar." Tangannya menarik handle pintu lemari nakas di sudut ruangan. Detik berikutnya, ia terpaku melihat semua alat peledak yang berjejer di sana dan sedang menghitung mundur. "Apa itu?" Arman mendekat dan sebelum Rusdi menjawab pertanyaan itu, tatapannya sudah lebih dulu tertuju pada isi lemari. "Ini bahaya, kita harus pergi dari sini," sahut Rizal, panik. "Tidak bisa, jika meledak di sini, ruangan panel listrik ini bisa rusak dan menimbulkan ledakan yang lebih besar. Saya yang akan bawa keluar." Cepat-cepat Rusdi masukkan semua benda berbahaya itu ke dalam kantong plastik yang ia temukan di atas meja. "Saya akan lempar ke halaman belakang rumah sakit, di sana tanah kosong, tidak akan ada yang terkena dampaknya." "Rus, kau gila." Rizal berusaha menghentikan Rusdi dengan menahan lengannya. "Bagaimana jika kamu nggak sempat ngelempar itu keluar? Bismillah aja." Selesai mengeluarkan semuanya, Rusdi berlari cepat keluar dari ruangan itu. Arman dan Rizal tak bisa berbuat apa-apa. Mereka kembali fokus pada tugas masing-masing demi stabilitas kinerja peralatan medis yang sangat bergantung pada listrik. Di lantai bawah, Arkan akhirnya bisa menemukan si biang kerok yang mencoba keluar melalui pintu belakang. Untungnya mereka datang di saat yang tepat, sebelum orang itu melarikan diri. "Halo Arkan, kau ingat aku?" Kedua kakinya terus berjalan mundur. "Dulu, kita sering bertemu di acara keluargamu. Wah, sekarang kau semakin tampan dan berwibawa. Apa Arman juga ada di gedung ini? Jangan sok akrab." Mata Arkan terus memicing, membidik sasaran dan berjalan pelan. "Yang aku ingat kau hanya seorang pemabuk, tukang selingkuh dan selalu membebani Mbak Sofia. Dasar tidak tahu diri. CK, haha. Itu hanya masa lalu. Aku datang untuk..." Ses. 1P3 luruh dari S3 Nec 4 talaras panjang di tangan Arkan melesat tepat kedua bitis pria itu. Membuatnya jatuh bersimpuh dan berteriak-teriak. "Dasar, untuk apa kalian semua baik kepada wanita seperti Sofia?" Teriakannya penuh amarah. Dia cuma janda tidak tahu diri yang pantas untuk disakiti. Dia tidak pantas untuk bersama laki-laki kayak itu. Tangan kirinya meraih stol di saku jasnya, diarahkan ke depan dan dor. Arkan sempat menghindar, tapi terlambat sepersekian detik dan akhirnya mengenai lengannya, sedikit tapi tidak terlalu parah. "Kenapa kau yang mengatur takdir orang lain, bangsat?" Arkan mengangkat sebelah tangannya yang tidak terluka untuk memberikan kode kepada para anggotanya di belakang. 57. Dua orang di belakang Arkan bergerak cepat. Mendekat dan langsung memasangkan borgol di tangan pria itu. Tak lama terdengar suara ledakan yang begitu dahsyat dari atas. Mereka semua mendogak ke atas dengan ekspresi khawatir. Bukan hanya Arkan dan kawan-kawan tetapi semua orang, baik petugas damkar, Kop 4 Sus yang sedang berjaga di depan dikagetkan dengan suara ledakan yang terjadi di bagian belakang rumah sakit tersebut. Alin yang sedang berbaring di ambulans pun, spontan langsung melompat turun. Ia berlari ke pusat ledakan. Sesampainya di sana, kepalanya mendongak melihat kepulan asap yang begitu pekat dan di saat bersamaan robekan kain melayang tepat di hadapannya. Larai serpihan kain itu dalam genggaman tangannya dan sesaat kemudian Alin merasa bagai disambar petir ketika mendapati serpihan itu adalah serpihan baju kaos yang dikenakan Rusdi. Matanya menatap kosong ke arah kepulan asap.
hingga semua terlihat buram dan berputar sesaat. Telinganya berdenging kencang, membuat kelopak matanya mengatup rapat beberapa detik sebelum akhirnya berbalik. Berlari cepat ke arah pintu masuk rumah sakit yang sudah dipasangi garis polisi. Alin melompati pagar pembatas, meraih B4 sebesar kepalan tangan. Namun, sebelum merusak pintu kaca itu, beberapa orang petugas datang memegangi kedua sisi bahunya. "Lepas, saya harus masuk ke dalam." "Tidak bisa, Nona. Sangat bahaya. Tolong berhenti." "Lepas." Urat-urat wajahnya menonjol keluar, berusaha melepaskan diri tapi, anggota Kopassus itu terus menariknya menjauh dari pintu masuk. "Saya harus masuk ke dalam, lepas." Mereka seolah tak peduli dengan teriakan itu. Terus menarik dan menuntun Alin kembali duduk di dalam ambulans. Tak lupa dikunci dari luar agar wanita itu tak bisa kemana-mana. Kepala Alin menunduk, melihat kedua tangannya yang mengalami tremor hebat saat membayangkan semua kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi di dalam sana. Trauma akan kehilangan memperburuk kondisinya. Air mata yang sangat jarang membasahi pipi pun keluar lagi. Ia benar-benar takut tak bisa mendengar ocehan, senyum tengil, suara mendok dan tingkah jahil yang selama beberapa bulan ini mewarnai hidupnya. Orang tua, tunangan dan kakek neneknya meninggal di depan mata. Jika harus kehilangan lagi, mungkin Alin tak lagi bisa bertahan meski untuk adiknya sekalipun. Di lain tempat, Altaf sedang duduk meringkuk di balik gorden. Menutup telinga saat mendengar suara penghuni rumah yang berteriak bahwa Chelsea mengalami luka-luka karena sempat disandera dan sekarang sedang dirawat intensif di rumah sakit karena mengalami kontraksi. Jangan-jangan Chelsea pendarahan? Nggak tahu, Bu Nur. Saya baru dapat kabar dan sekarang Pak Arman dan Arkan lagi di dalam gedung itu. Bagaimana kalau mereka celaka juga? Astagfirullah, saya takut ngebayanginnya. Lebih baik kita ke rumah sakit dulu. Suruh supir biapin mobil. Suruh Rania ke TKP buat mastiin keadaan Arman dan Arkan. Oh ya, Altaf mana? Kok nggak kelihatan dari tadi? Nggak tahu, Bu. Cari cepat. Ucapan Utinya membuat Altaf terus memeluk erat kedua lutut di balik gorden. Merasakan ketakutan setiap kali mendengar ada kasus kejahatan yang melibatkan kedua orang tuanya. Semuanya kembali warawiri. Kepanikan memang sering membuat orang berpikir berlebihan, padahal saat ini kondisi Chelsea sudah stabil setelah diberikan suntikan obat dan infus di UGD salah satu rumah sakit. 58. Chelsea pun sudah tertidur nyenyak karena pengaruh obat. Tapi tidak dengan Sofia, setelah mendapatkan jahitan, ia hanya melamun dengan wajah lemas. Di samping berangkar Adam duduk dengan setia. Membersihkan wajah dan beberapa bagian diri Sofia dari deasterisrah yang mengering. Ia tak banyak bicara, tapi kekhawatiran terlihat jelas dari ekspresinya. Mana wanita yang bernama Sofia? Suara seruan orang di luar bilik UGD membuat Adam beranjak. Menyibak tirai dan akhirnya berhadapan dengan seorang pria paruh baya berkepala pelontos. "Saya suaminya, kenapa ya?" "Oh, ternyata kamu suaminya." Tatapannya begitu tajam saat menatap Adam. Salah satu perawat yang menyaksikan kejadian tadi bilang, kalau masalah ini ada sangkut pautnya dengan wanita yang bernama Sofia. Kerusuhan ini karena masalah pribadi istri Anda dan penjahat itu, kan? Sebagai direktur utama rumah sakit yang terdampak, saya ingin istri Anda ikut bertanggung jawab. Tenang dulu, Pak. Saya akan bertanggung jawab. Tolong jangan buat keributan, istri saya sedang istirahat, ucap Adam dengan begitu tenang. Dari bilik UGD, Sofia memandangi bayangan Adam.
Air matanya kembali mengalir karena merasa bersalah terhadap semua yang terjadi. Ia telah merepotkan dan melibatkan banyak orang dalam peristiwa yang lagi-lagi datang dari masa lalunya. 2 jam pasca ledakan, situasi masih saja diwarnai kepanikannya dari banyak pihak. Alin yang sejak tadi menunduk lemas di dalam ambulan, akhirnya tersentak saat pintu belakang dibuka seseorang. Rania. La menatap dokter muda itu, bingung. Astagfirullah, kedua mata Rania memperhatikan kondisi Alin. Kamu baik-baik saja? Ya, aku baik-baik aja. Alin melompat turun dari pintu belakang ambulan. Berdiri berhadapan dengan Rania dan memegang tangannya. Ran, apa orang-orang di dalam sudah keluar? Ya. Satu persatu mulai dievaluasi. Aku baru aja datang dan pas tahu kamu di dalam ambulan, aku kesini dulu. Terus, Alin bisa merasakan jantungnya berdetak kencang menahan rasa khawatir yang memenuhi pikiran. Mas Rusdi gimana? Aku nemuin potongan baju kaosnya pas ledakan tadi. Dia udah nggak ada ya, Ran? Kelopak mata Rania mengerjap bingung saat melihat Alin menangis untuk pertama kalinya. Masmu tadi kalau tidak salah Mi. Talas Bogor. Ucapan Rania menggantung. Alin pun langsung menoleh ke arah sumber suara, memandangi Rusdi yang sedang melambaikan tangan dengan kondisi tidak memakai baju. Mas Rusdi. Alin terpaku di posisi yang sama. Apa aku bilang? Tunggu di bawah aja. Semuanya selesai tepat waktu kan? Rusdi berjalan mendekat, sambil merentangkan tangan. Kemarilah. Peluk aku. Alin menyeka jejak air mata yang membasahi pipinya. Berlari cepat ke arah Rusdi. Sesaat sebelum sampai di hadapan pria itu, sebelah kakinya melayang cepat ke depan dan bak, ak. Rusdi membungkuk merasakan sakit di area inti T asteris buhnya yang tiba-tiba saja ditendang Alin. 59. Perkututku, iki masa depanmu loh dek. Siapa suruh buat saya cemas berjam-janem. Alin melanjutkan langkah pergi meninggalkan Rusdi begitu saja. Alin. Rusdi menyusul istrinya dengan cepat. Alin terus berjalan tanpa menoleh ke belakang, meski sebenarnya ia penasaran apa yang terjadi sampai baju Rusdi ikut terhempas menjadi serpihan saat ledakan terjadi. 60. Mereka pulang dengan menumpangi mobil patroli. Tentunya tidak langsung ke rumah. Karena mereka harus membawa para tersangka kerusuhan untuk melalui tahap pemeriksaan lanjutan. Selepas kepergian Alin dan Rusdi, Rania kembali masuk ke dalam rumah sakit yang baru saja selesai disterilisasi. Meski tidak bertugas di tempat itu tapi ia menawarkan diri untuk membantu karena kebetulan salah satu teman seangkatannya bekerja di rumah sakit tersebut. Ada apa dengan bayi ini? Tanya Rania saat menghampiri temannya itu. Sepertinya mengalami gangguan pernapasan karena inkubator tidak berfungsi selama listrik padam tadi. Coba aku periksa. Rania meraih stetoskop untuk pemeriksaan awal. Tapi, karena bayi itu menangis, ia putuskan untuk menggendongnya dulu. Masya Allah, lucunya. Baby girl. Niat Arkan untuk mendekat, terhenti begitu saja. Ia putuskan untuk berdiri di ambang pintu masuk sembari memandangi istrinya yang sedang menggendong bayi kecil dengan antusias. Saat menyadari suaminya sedang memandangi, Rania tersenyum sambil memperlihatkan wajah bayi kecil di gendongannya. Sama seperti pipiku ya. Sama-sama bulat. Arkan hanya tersenyum lalu mengangkat sebelah jempol tangannya sebagai tanggapan. La masih berdiri di sana, seakan enggan untuk terlalu sering melihat bayi, karena hal itu membuatnya semakin ingin menjadi seorang ayah. Sementara untuk sekarang, situasinya tidak memungkinkan untuk mereka menjadi orang tua.
Bukan karena Rania yang harus menyelesaikan pendidikan S2-nya, tapi Arkan juga sedang sangat sibuk di kesatuan pasukan khusus. Sesampainya di kantor reskrim, Rizal dan beberapa petugas mengamankan tersangka ke ruang tahanan sementara, karena proses interogasi dan pengembangan kasus akan dilakukan besok. Mengingat sekarang, waktu sudah menunjukkan jam 3 subuh. Selesai memberikan arahan, Arman menghampiri Rusdi dan Alin yang masih berada di ruangan tersebut. Tadi, Adam bilang, pihak rumah sakit berniat untuk menuntut Sofia atas kejadian ini. Apa? Ekspresi wajah Alin seketika berubah, kesal. Ini bukan salah Mbak Sofi. Dia korban juga dan dia tidak pernah menyangka jika mantan suaminya akan membuntutinya sampai ke rumah sakit. Itu dia, Adam berencana menyewa pengacara terbaik. Jadi, saya harap kalian bisa berkoordinasi dengan mereka mengenai upaya hukum terbaik untuk menyelesaikan kasus ini. Siap, Pak. Mereka memberi hormat secara bersamaan. Berdiri tegap hingga Arman beranjak pergi meninggalkan ruangan itu. Sekarang tinggal mereka di sana, Rusdi melirik Alin yang mendadak pendiam. Nyaris tak pernah mengajaknya bicara sejak beberapa jam lalu setelah tadi sempat ditendang. Salah seorang anggota reskrim, sempat bercerita kepada Rusdi bahwa Alin menangis dan mendesak ingin masuk ke dalam gedung rumah sakit saat ledakan terjadi. Mendengar hal itu Rusdi pun merasa bersalah, karena akhirnya bisa melihat bahwa Alin benar-benar takut terjadi apa-apa padanya. Terlihat dari matanya yang masih sembab dan sayu. Lin, maafin mas, ya. 61. Alin menoleh dengan ekspresi cemberut. Menggigit bibir untuk menahan gejolak dalam diri yang masih tertahan. Hanya terus menatap suaminya, tanpa mengatakan apapun. Takut ya. Badannya sedikit membungkuk, mensejajarkan wajahnya dan wajah Alin. Jangan khawatir. Aku nggak bakalan ninggalin kamu dan Rifki sendirian di dunia ini. Kita udah janji mulai semuanya bareng-bareng. Sini peluk dulu. Mumpung nggak ada orang. Rusdi meretangkan kedua tangan dan sebelum Alin mendekat, ia sudah lebih dulu menariknya ke dalam pelukan. Membelai rambut dan mengelus punggungnya. Tangan Alin bergerak ragu, membalas pelukan itu. Membiarkan wajahnya tenggelam pada dada bidang terasa sangat hangat dan nyaman. Karena kejadian ini ia tak lagi ragu untuk menggantungkan hidupnya pada Rusdi. Begitu juga dengan Rusdi yang tak ragu untuk melimpahkan segala kasih sayangnya. Membuang gengsi yang selama ini dijadikan batasan, dan masalah perasaan, sadar atau tidak cinta itu telah hadir meski samar dan belum sebesar dulu ketika bersama Sofia. Eits! Rizal yang hendak masuk, akhirnya mundur dan putar balik saat melihat pasangan baru itu sedang berpelukan di ruang rapat. Lo kenapa nggak masuk, Jal? Tanya seorang anggota reskrim lainnya. Nggak usah masuk dulu. Di dalam lagi ada rapat terbatas antar Kanit dan Kasat. Tangannya melambai ke depan, mengusir para rekannya. Hus, balik kandang aja, kita lanjutkan besok. Aku juga mau balik ke kantor Mapolres. Ucapan Rizal langsung membuat mereka paham. Tanpa banyak bertanya, semua putar balik, menjauh dari ruangan itu. Kompak memberikan ruang kepada sepasang pengantin sedang masa penyesuaian. Setelah semua urusan di kantor selesai, Rusdi mengajak Alin pulang ke rumah dinas yang tak jauh dari kantor tempat mereka bertugas. Sangat dekat juga dengan rumah sakit Bayangkara. Waktu yang menunjukkan subuh membuat Rusdi yang sudah berbaring di tempat tidur, kembali bangkit. Menghampiri Alin yang baru saja keluar dari kamar mandi dengan setelan baju kaos dan trainingnya.
Salat subuh enggak? Heh. Alin menoleh kanan kiri, lalu menunjuk dirinya sendiri. Saya. Ya iya, siapa lagi kalau bukan kamu Tulin? Ah itu. Alin menggaruk-garuk kepalanya yang tiba-tiba terasa gatal. Nggak ada mukena. Semuanya masih di rumah Bibi di Bogor dan seperangkat alat salat yang Mas kasih masih di rumah Bu Nur. Sebenarnya sih, saya jarang salat, paling pas Idul Fitri aja. Astagfirullah. Kepala Rusdi menggeleng. Ya, sama sih, beberapa bulan ini aku juga jarang ibadah. Ternyata kita nggak ada bedanya. Ucapan Rusdi membuat Alin terkekeh. Tapi ya, kita belajar istiqomah bareng-bareng lah. Minimal yang wajib nggak ditinggalin. Rusdi melanjutkan langkahnya. Membuka lemari di sisi kiri kamar. Kalau nggak salah aku pernah dikasih souvenir mukena sama ibu-ibu Bayangkari. Tapi nggak tahu masih ada di sini atau sudah diambil Rafika dulu. Ia membongkar semua isi lemari pakaiannya. Dari belakang, Alin memperhatikan sambil tersenyum-senyum sendiri. Sampai titik ini, ia menyadari bahwa tidak perlu pendamping yang kaya raya dan paham agama. Yang ia butuhkan sebagai imam rumah tangga adalah seorang pria yang bersedia mempelajari semuanya bersama-sama, tanpa saling menyalahkan atas kekurangan masing-masing. Nah ini dia. 62. Senyum di wajah Alin kembali datar, saat melihat Rusdi berbalik dan berjalan mendekatinya. Beneran ada. Kalau gitu aku wudhu dulu. Ya udah, kamu duluan. Nanti Mas nyusul. Rusdi kembali mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melaksanakan salat dengan cepat, sebelum matahari terbit. Beberapa saat kemudian, pasangan baru itu benar-benar menjalankan ibadah, dengan Alin sebagai makmum dan Rusdi sebagai imamnya. Sangat khusyuk, dan jauh dari kesan barbar yang selama ini tersemat pada mereka berdua. Selesai dengan salatnya, Rusdi menegadahkan tangan, melafazkan doa terbaik menurut versinya sendiri. Namun, saat menoleh ke belakang, lah, turu. Lah berdecak tak percaya, melihat Alin tertidur dengan posisi duduk. Alih-alih membangunkan, ia malah menuntun kepala Alin agar rebah di atas pangkuannya. Untuk kesekian kalinya, ia usap ubun-ubun wanita itu sembari menatap wajah cantik yang begitu polos saat tidur. Awalnya biasa saja, tapi lama-lama kedua matanya malah fokus ke bibir merah muda yang begitu menggoda. Astagfirullah. Rusdi mendogak, menoleh kanan kiri. Padahal baru sholat, tapi masih ada aja setan lewat. Saking lelahnya, Alin baru bangun saat cahaya matahari dari jendela kamar menerpa wajahnya. Ia bangkit dengan tergesa dan mendapati dirinya masih terbalut mukena. Waduh! Hembusan napasnya terdengar lirih saat melihat waktu menunjukkan jam 12 siang. Kami harus ke kantor untuk proses BAP. Kok malah ketiduran? Tanpa buang waktu lagi, Alin melepaskan mukenanya. Berlari cepat keluar kamar, melewati ruang tengah dan saat sampai di dapur ia mendapati Rusdi sedang berdiri di depan meja kompor. Terlihat, pria itu hanya mengenakan singlet dan celana boxer. Alin pun segera menghampiri dengan ekspresi bingung. Dan, maksud saya, Mas ngapain di sini? Nyuci, Rusdi menunjuk nasi goreng di dalam wajan. Ya masaklah, talas Bogor. Malah nanya lagi. Maksud saya, nggak ke kantor. Alin kembali memperhatikan penampilan Rusdi. Kelihatannya udah mandi. Tapi kok nggak siap-siap. Besok, Pak Arman nyuruh kita istirahat. Rusdi kembali menambahkan kecap untuk menambah cita rasa masakannya. Kamu kelelahan karena insiden kemarin dan badanku lagi luka, jadi libur dulu.
Luka. Matanya membulat, ekspresinya berubah khawatir. Ia melangkah lebih dekat, sambil menangkup wajah Rusdi dengan telapak tangannya. Di mana lukanya? Muka, tangan, atau kaki?